Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada hari ini masih memperkenankan kita bertemu kembali ya, di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Hari ini kita masih melanjutkan tema besar kita tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih memiliki perilaku tidur yang tidak maksimal, tidak bagus atau kurang bagus ya. Baik dari sisi kuantitasnya, durasi tidurnya, maupun juga kualitas tidurnya. Di dua podcast ke depan atau di podcast kali ini kita akan menyampaikan tentang sebuah tips ya, sebuah strategi, sebuah cara bagaimana kita bisa tidur lebih mudah dan tentu tidur yang lebih berkualitas, baik dari sisi hasil-hasil penelitian, pengalaman dari kehidupan sehari-hari, juga dari perspektif Islam ya, karena dari contoh-contoh para orang terdahulu, wabil khususnya tentu adalah sebagai uswah yang tertinggi pada kita umat Islam adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bagian pertama kita mencoba untuk menginventarisasi bagaimana cara yang cepat kita tidur dan bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan tidur yang cukup, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas ya. Bahkan ada yang mengalami kurang tidur, tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik hingga mengalami gangguan tidur. Biasanya kondisi ini terjadi ketika kita mengalami kesulitan untuk tertidur. Alhasil kita tidak bisa memperoleh sesuai kebutuhan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tidur kita, kualitas tidur kita, dan juga kuantitas tidur kita. Karena apa? Karena jika kita kurang tidur, banyak akibat-akibat bahaya-bahaya kesehatan yang akan mengancam kita, baik di jangka pendek apalagi untuk jangka panjang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah supaya tidur kita ini cepat, itu cobalah kita menaati jadwal tidur yang telah kita buat. Salah satu cara agar kita bisa cepat terlelap adalah dengan membuat jadwal tidur. Tak hanya itu, kita juga perlu mentaati jadwal tersebut ya. Ini artinya kita akan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Cara ini rupanya cukup ampuh ya dalam menghadapi masalah sulit tidur. Bahkan kita tetap harus melakukan rutinitas ini dan bangun sesuai jadwal pada akhir pekan. Apalagi memiliki kebiasaan atau rutinitas yang selalu sama untuk membantu tubuh
mengenali kapan waktunya kita mengantuk, ya, serta kapan waktunya untuk bangun. Sebaliknya, saat kita tidak memiliki jadwal yang jelas, kita akan menjadi sering terjaga hingga larut malam, atau terlalu banyak tidur pada akhir pekan. Risiko mengalami insomnia justru akan meningkat. Pasalnya, kondisi tersebut dapat mengganggu jam biologis tubuh, sehingga kita akan semakin kesulitan untuk tertidur. Jadi itulah tips yang pertama untuk bisa meningkatkan kualitas tidur kita, adalah menaati jadwal tidur yang telah kita buat. Ya, kita buat sendiri, tentu kita taati sendiri, dan ketika itu kita bisa menjaga rutinitas itu, maka orang sering mengatakan Allah lah nanti yang akan memberikan rasa kantuk dan juga akan membangunkan kita. Kalau itu sudah dilakukan dengan jadwal yang teratur, jadwal yang rutin. Kemudian yang kedua, ya, tips yang kedua supaya kita tidurnya berkualitas dan mudah tidur adalah meningkatkan rutinitas berolahraga. Lagi-lagi kita perlu melakukan aktivitas fisik yang rutin. Bukan berat tidaknya aktivitas fisik, tetapi rutin. Menjaga rutinitas ini butuh usaha yang keras, dan kalau kita sudah berjalan juga tidak mudah untuk mempertahankan. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan, mari kita terus pertahankan. Ya, alhamdulillah saya bisa mempertahankan aktivitas fisik dengan jalan kaki setiap hari. Ya, kalau bisa pagi hari, kalau tidak bisa pagi di sore hari. Selain membuat jadwal istirahat, cara cepat agar kita bisa terlelap pada malam hari adalah rutin berolahraga, baik olahraga ringan, sedang, hingga berat. Semuanya itu bisa membantu kita untuk mudah merasa mengantuk. Bahkan berolahraga juga dapat meningkatkan kualitas tidur serta mengurangi risiko kita mengalami gangguan tidur. Sebuah penelitian pada International Review of Psychiatry membuktikan bahwa penderita insomnia kronis yang rutin melakukan aktivitas fisik ini dapat memangkas waktu yang biasanya ia habiskan untuk menunggu rasa kantuk datang. Ini artinya penderita insomnia tersebut semakin cepat untuk terlelap. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan aktivitas yang satu ini. Semakin sering melakukannya, semakin besar pula kesempatan kita untuk menerapkan pola tidur yang sehat. Dan apabila kondisi ini juga dapat membantu mengatur ulang jam biologis tubuh kita, ya. Jadi tips yang kedua adalah jaga rutinitas olahraga, rutinitas aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga supaya kita menjadi mudah tidur, mudah cepat tidur, dan tidur yang berkualitas adalah mempraktekkan yoga untuk relaksasi. Sebuah penelitian berhasil membuktikan bahwa 59% orang dewasa yang melakukan yoga mengalami peningkatan dalam kualitas tidur sehari-hari. Ini artinya semakin sering kita melakukannya, semakin besar pula potensi peningkatan kualitas yang kita peroleh. Nah, bagi Anda yang mengalami gangguan hingga kesulitan untuk tertidur, cobalah untuk melakukan yoga secara rutin. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 juga menyatakan bahwa kita akan lebih cepat tidur dengan cara mempraktekkan yoga secara rutin. Oleh sebab itu, salah satu cara kita cepat tidur adalah menenangkan pikiran dan membuat tubuh lebih rileks dengan melakukan yoga yang tepat sebelum tidur. Berbeda dengan olahraga, yoga ringan sebelum tidur justru membuat kita lebih mudah merasa mengantuk. Jadi itulah tips yang kedua, ya, untuk supaya tidur kita berkualitas dan
juga berkuantitas cukup ya. Kemudian yang keempat ya, tips yang keempat supaya kita cepat tidur adalah mari kita mengurangi penggunaan alat elektronik. Jika kita sudah menonton televisi atau bermain smartphone sebelum menjelang jam istirahat pada malam hari, mungkin ini adalah waktunya untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Nyatanya kebiasaan-kebiasaan ini justru membuat Anda semakin sulit terlelap. Yang semakin intens menggunakan elektronik, semakin sulit Anda tertidur pada malam hari. Hal ini tentu saja berisiko membuat tidur berkurang, sehingga kita mengalami berbagai gangguan tidur karena tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Oleh sebab itu, meski terasa nyaman dan seru, lebih baik jauhkan gadget dari pandangan mata setidaknya 1 jam sebelum mulai memejamkan mata. Jadi itu tadi 11 dari 10 ya, tips untuk kita cepat tidur. Semoga bisa dilakukan, pilih yang bisa ya. Dan kita lanjutkan podcast yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara yang cepat tidur yang bisa kita praktekkan di rumah kita. Sekian, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.